Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemungutan dan penghitungan suara ulang. Ini saya susun berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan ketika terjadi kondisi-kondisi tertentu eh, yang menjadi sebab dilakukan pemungutan suara ulang. Ada tiga hal sebenarnya yang pemungutan suara ulang dapat dilakukan oleh KPPS. Pertama, karena terjadi bencana alam dan atau penyebab lainnya. Ini ketika terjadi kerusuhan misalkan, nah ini dapat sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, maka bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Atau ada bencana alam, banjir dan sebagainya. Ini uh, pemungutan suara ulang karena terjadi bencana alam dan atau penyebab lainnya. Pemungutan suara ulang terjadi karena adanya rekomendasi saran atau perbaikan dari pengawas pemilu. Nah, ini teman-teman KPPS perlu memperhatikan agar tidak keluar rekomendasi saran perbaikan untuk pemungutan suara ulang dari pengawas. Jadi, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Jadi pertama, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pada awal sebelum pemungutan suara, proses pembukaan kotak dan atau berkas ini harus dilakukan secara transparan. Jadi mulai ketua KPPS menunjukkan kepada saksi dan pengawas bahwa kotak suaranya dalam keadaan tersegel. Kemudian membuka kotaknya dan mengeluarkan seluruh isi di dalam kotak, baik itu perlengkapan pemungutan suara sampai surat suara dalam sampul yang tersegel. Nah, kemudian kotak suaranya sebelum ditutup itu harus ditunjukkan kepada saksi dan pengawas bahwa kotak suaranya dalam keadaan kosong. Karena jangan sampai ada anggapan atau kecurigaan, oh ada surat suara yang sudah terpakai, misalkan sudah tercoblos ada di dalam surat suara yang sebelum dilakukan proses pemungutan suara. Nah, untuk menepis itu, maka proses pembukaan kotak suaranya ini harus transparan dan atau berkasnya harus dilakukan secara transparan karena agar tidak memunculkan kecurigaan dari masyarakat atau saksi dan pengawas. Nah, kemudian kondisi kedua atau keadaan kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Nah, ini melanggar atau menciderai salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu rahasia. Karena kalau ini sudah dilakukan, maka pilihannya sudah dapat diketahui oleh petugas KPPS. Jadi menciderai salah satu prinsip dalam pemungutan suara. Kemudian petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Jadi ceritanya surat suara ini sebenarnya sah berdasarkan uh, coblosan yang dilakukan oleh pemilih, namun karena ulah dari petugas KPPS merusak surat suara sehingga menjadi tidak sah. Nah, kemudian pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau suket dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB memberikan suara di TPS. Jadi ini ceritanya mereka atau masyarakat yang tidak ada namanya dalam DPT dan DPTB tidak juga memiliki KTP elektronik atau suket, tapi tetap dilayani sebagai untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian teman-teman semua, selain yang 4 keadaan yang dimaksud, bahwa pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang sama. Nah, di sini perlu penting bagi KPPS 4 yang bertugas di depan atau di meja pintu masuk TPS untuk memeriksa seluruh jari dari pemilih untuk memastikan bahwa pemilih yang dimaksud belum menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian sebab lainnya bahwa pemungutan suara ulang di TPS itu dapat saja dilakukan
jika terjadi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi setelah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, nanti di sini proses pembuktian, apakah di dalam proses pemungutan itu ada pelanggaran, misalkan contoh petugas KPPS atau orang yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di TPS ternyata namanya tidak ada di dalam SK surat keputusan KPPS. Nah, ini berdasarkan pengalaman di daerah tertentu sampai putusan Mahkamah Konstitusinya meminta diulang karena orang yang bertugas itu namanya tidak ada di dalam SK. Nah, atau misalkan putusan MK karena melihat ada pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Maka bisa saja dalam proses pembuktiannya, Hakim Konstitusi memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Ini banyak terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman baik itu pilkada maupun pemilu. Ada TPS-TPS yang diulang pemungutan suaranya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian penghitungan suara ulang, proses penghitungan suara ulang itu, penghitungan suara ini juga dapat diulang ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan terjadi kerusuhan dan atau penyebab lainnya. Nah, ini seperti misalkan ada kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Jadi sudah setengah jalan, kemudian tiba-tiba ada kerusuhan sehingga bubar. Nah, maka proses penghitungannya dapat diulang. Kemudian penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Nah, ini mohon petugas KPPS dalam melakukan penghitungan suara jangan dilakukan secara tertutup. Ya, terbuka karena penghitungan itu dapat disaksikan juga bahkan oleh masyarakat yang hadir. Kemudian penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya. Jadi dipastikan karena proses memeriksa coblosan di dalam surat suara itu perlu penerangan yang cukup agar tidak salah dalam menentukan suara sah atau tidak sah. Kemudian penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Ini Ketua KPPS mohon dalam mengumumkan surat suara yang sudah diteliti sah untuk calon siapa atau tidak sah karena apa itu disebutkan secara jelas agar masyarakat yang hadir juga dapat menyaksikan termasuk saksi dan pengawas di TPS. Nah, kemudian penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Nah, ini petugas KPPS 3 dan KPPS 4 yang menulis hasil perolehan suara dalam bentuk tally di dalam formulir C hasil, tulisannya harus jelas. Jadi harus jelas dan mudah terbaca. Kemudian saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Jadi proses penghitungannya selain harus terbuka juga harus dapat disaksikan secara jelas oleh saksi, pengawas, dan masyarakat yang hadir. Kemudian yang ketujuh, penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Jadi misalkan di tempat lain penghitungan suaranya bahkan tanpa diketahui oleh saksi, pengawas, masyarakat, tiba-tiba sudah dihitung entah di mana. Nah, ini dapat dilakukan penghitungan suara ulang. Kemudian yang kedelapan, ketidaksesuaian hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Nah, ini ketika jumlah surat suara dalam kotak ternyata berbeda dengan pengguna hak pilih yang bisa kita lihat dalam daftar hadir. Nah, ini bisa banyak penyebabnya. Jadi bisa jadi sebenarnya pengguna hak pilihnya sudah benar, tapi karena misalkan ada pemilih yang sudah bertanda tangan dalam daftar hadir, tapi tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Dan ternyata KPPS 5 tidak mengkoreksi atau tidak memperbaiki daftar hadir yang sudah ditandatangani, tapi ternyata tidak jadi menggunakan hak pilih. Nah, maka akan tidak sesuai, jumlah daftar hadirnya akan lebih besar dibandingkan jumlah surat suara yang di dalam kotak suara. Nah, tidak sesuainya ini banyak faktor. Teman-teman bisa lihat di dalam video saya sebelumnya yang judulnya sebab C hasil salah. Nah, di situ ada banyak faktor termasuk
mereka yang tidak jadi menggunakan hak pilih, termasuk uh, apa uh, termasuk ketika surat suaranya dibawa pulang dan sebagainya. Itu bisa jadi menjadi sebab kenapa perbedaan antara surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan daftar hadir. Bisa jadi daftar hadirnya juga uh, ada kesalahan, misalkan ada yang tanda tangannya double dan sebagainya, bisa jadi menjadi sebab tidak koneknya antara pengguna hak pilih dengan surat suara dalam kotak suara. Nah, kemudian eh, penghitungan suara ulang juga dapat dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi setelah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, bisa jadi karena mungkin hakim Mahkamah Konstitusi meragukan misalkan hasil penghitungannya, bisa jadi dilakukan perintah untuk penghitungan suara ulang. Itu Bapak Ibu semua, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin sharing, berbagi pengalaman juga, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.